Baik, langsung dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Afamin, salah satu tim dari PPTIK. Untuk workshop kali ini membahas mengenai smoke detector atau sensor gas. Untuk pemaparan atau pengenalan produknya, silakan kepada Kang Nurman untuk menjelaskan. Silakan Kang Nurman. Oke, terima kasih Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung share screen. Sebenarnya kalau bikin semua, layar saya sudah terlihat belum? Fani. Cuman kan satu-satu kalau satu-satu dalamnya kan kalau semua kan nggak bisa. Di sini kita akan membahas mengenai smoke detector, yaitu alat pendeteksi gas LPG khususnya menggunakan MV2 dengan judul membangun smart home dengan IoT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurman Haryanto. Di sini saya sebagai IoT developer di PPTK ITB. Sebelum itu kita akan membahas apa sih sebenarnya itu smart home. Jadi smart home sendiri adalah sebutan atau rumah pintar di mana berbagai peralatan alat listrik dan elektronik dihubungkan sehingga dapat dimonitoring dan dikontrol. Jadi di sini user masih melihat status dan mengontrol device itu dalam satu device, misalnya yang terhubung ke dalam komputer seperti itu. Jadi terhubung secara wire, secara kabel ataupun Bluetooth. Jadi belum bisa diakses dari manapun. Jadi semua itu dikontrol dari suatu pusat controller, misalnya komputer. Terus ada IoT atau Internet of Things. Itu merupakan istilah umum ya yang digunakan untuk semua teknologi yang memungkinkan koneksi perangkat ke internet. Jadi bagaimana kita mengkoneksikan alat-alat elektronik tadi ke internet seperti itu. Jadi misalnya kita menggunakan sensor gas ini akan kita hubungkan ke sebuah microcontroller, di mana microcontroller tersebut akan terhubung ke internet. Gunanya internet itu untuk apa? Jadi untuk mengirimkan data ke sebuah server, di mana server itu akan mengirimkan kembali ke klien. Kliennya adalah kita sendiri, di mana kita akan diberitahu status dari sensor maupun status warning dari sensor. Misalnya ketika ada gas bocor, data akan dikirimkan oleh dari sensor ke microcontroller, terus dikirimkan ke internet, di mana internet itu akan mengirimkannya ke klien seperti itu. Beda sekali dengan yang smart home. Kalau smart home hanya masih berupa misalnya alarm seperti itu. Jadi semuanya masih wire atau kabel. Kalau Internet of Things semua sudah kabel. Terus apa hubungannya IoT dan smart home atau smart home dan IoT? Jadi kalau dengan menghubungkan IoT dan smart home kita mendapatkan konektivitas, yaitu kita dapat mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat. Jadi tidak hanya dari satu perangkat yaitu komputer, tapi banyak hal. Dari misalnya kita bisa mendapatkan semua info yang ada di rumah kita, misalnya lampu, sensor gas, CCTV, alat pemanas air dan lain-lain, itu semua berasal bisa kita akses dari smartphone kita, di mana smartphone kita mendapatkan datanya dari server yang mengirimkan data sensor-sensor tersebut melalui internet. Terus kita mendapatkan efisiensi dengan menghubungkan IoT dan smartphone ini. Dengan adanya peningkatan konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya kita harus mengecek misalnya kita membuat sebuah sensor agrikultur, di mana itu akan
sensor itu akan terhubung ke microcontroller dan microcontroller akan menghubungkannya ke display yang ada di kebun kita. Jadi kita harus pergi ke kebun dulu, terus kita lihat, kita monitor bagaimana sih histori dari sensor-sensor yang ada di kebun kita. Kalau kita menggunakan IoT, kita bisa mengakses semua hal tersebut tidak perlu dari kebun. Jadi hanya dari smartphone kita yang terhubung ke internet, di mana internet itu terhubung ke server. Yang server itu akan menerima data dari sensor dan mengirimkannya kepada kita. Nah, dengan ada efisiensi pasti ada kemudahan. Jadi perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Jadi semua alat elektronik atau alat-alat listrik yang ada di rumah kita maupun di sekitar kita, jika dihubungkan dengan internet, itu akan menjadikan kemudahan untuk kita sendiri. Nah, di sini kita akan membangun sebuah smart home sederhana. Jadi di sini saya hanya membahas mengenai konsepnya saja. Untuk perakitan dan lain-lain itu akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Pertama ada stage 1, yaitu berperan sebagai pengirim yang bekerja untuk mengambil, memproses, dan mengirimkan data ke server untuk dialirkan ke sisi penerima menggunakan protokol MQTT. Nah, makanya tadi saya bilang ada mengirimkannya melalui internet. Melalui internet itu bukan hanya kita terhubung ke internet terus terkirim, jadi harus melalui sebuah protokol terlebih dahulu namanya MQTT. MQTT inilah yang menjembatani antara microcontroller dan server, maupun server dan klien seperti itu. Di dalam stage 1 ini ada wired and wireless. Jadi wired itu sendiri adalah menghubungkan antara sensor dan microcontroller. Sensor berperan untuk mengambil data dan dibaca oleh microcontroller. Dan aktuator itu sebenarnya nanti akan dijelaskan siang, berperan untuk menerima data. Nah, di sini pertama kita akan menggunakan sensor, yaitu sensor MQ, sensor untuk mendeteksi gas LPG. Terus ada wireless, di mana wireless ini adalah untuk melakukan pengiriman data dari microcontroller ke server penyalur pesan, di mana data yang didapatkan dari sensor yang wire tadi terhubung ke microcontroller. Nah, dari microcontroller ini terhubung ke internet, di mana data yang dari sensor itu dikirim oleh microcontroller ke server melalui internet yang dijembatani oleh MQTT. Selanjutnya ada ada stage 2, di mana stage 2 ini berperan sebagai pihak ketiga untuk melahirkan data dari pengirim ke penerima, yaitu MQTT tadi. Pada stage ini, pengiriman data dilakukan melalui jaringan internet untuk dihubungkan ke server penyalur pesan. Pada penyalur pesan, data akan dikirimkan ke pengguna yang sedang terhubung ke server. Jadi digambarkan seperti ini. Dari stage 1, sensor terhubung dari stage 1 terhubung ke microcontroller, di mana microcontroller terhubung ke internet. Di mana yang dijembatani oleh MQTT. MQTT itu ada di server. Server itu kita sebut juga sebagai broker. Terus broker akan mengirimkan lagi melalui internet ke klien, seperti sehingga data yang dari sensor maupun aktuator bisa kita tampilkan di smartphone kita, seperti itu. Terus ada stage 3, yaitu memiliki peran untuk memvisualisasikan data yang diterima dari stage 1. Pada stage ini, data akan dimunculkan setiap pesan diterima dari aplikasi pihak ketiga. Jadi pertama ada akuisisi data. Jadi stage 3 ini adalah smartphone yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan. Yang pertama ada akuisisi data untuk menyambungkan dengan server dan menerima data dari server untuk dapat diproses. Nah, kan misalnya kita mendapatkan dari sensor itu adalah smoke detector, nilainya 0 sampai 1000 misalnya. Misalnya 0 itu berarti tidak ada gas, dan 0 sampai sekian misalnya angkanya besar berarti ada gas. Nah, di sini datanya diolah oleh klien atau smartphone kita terjemahkan ke dalam bahasa manusia. Jika nilai yang didapatkan dari server itu adalah 300, maka yang ditampilkan adalah terdeteksi gas, seperti itu. Untuk
notifnya ada di notifikasi handphone. Kalau misalnya kita pasang di buzzer di alatnya, maka buzzer juga akan berbunyi seperti itu. Jadi untuk smart home-nya, misalnya di smart home-nya itu ketika gas terdeteksi, alarm akan menyala. Jika IoT dan smart home, jika gas terdeteksi, buzzer menyala dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Jadi kita bisa tahu walaupun kita tidak berada di dalam rumah seperti itu. Nah, inilah gambaran besar yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah simple smart home menggunakan untuk khususnya sensor gas. Jadi sensor gas di sini kalau di PPTK masuknya ke dalam blue light, yaitu pencegahan bencana. Nanti teman-teman akan mencoba bagaimana menghubungkan sensor gas tersebut ke mikrokontroller dan mengirimkannya ke server. Servernya kita akan sediakan gratis pastinya. Jadi teman-teman akan mengirimkan data ke sana dan teman-teman juga akan menerima datanya, bagaimana sih datanya terkirim dan bagaimana datanya diterima seperti itu. Untuk data yang diterima bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti MQTT POP dan lain-lain. Nanti teman-teman akan coba pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk konsep smoke detector paling itu saja. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Iya. Yang di 230 kan? Sama, buahnya. Oh iya. Bukan ke yang absensi BB-nya. Berarti satu kali uji coba kali. Iya, saya ini mampu. Oh, 3 juta ya. Pak Nurman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri 7 Pekanbaru. Ya. Nah, salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Nanti kita nih workshop kita nih nanti proyeknya buat apa Pak? Jadi proyeknya ini kita membangun sebuah sistem mitigasi bencana untuk mendeteksi gas LPG. Jadi kita membuat sebuah sensor, merakit sebuah sensor gas untuk mendeteksi gas jika ada kebocoran gas. Terus misalnya ada kebocoran gas, data itu warningnya akan dikirimkan ke smartphone kita, Bu. Seperti itu. Jadi ketika ada terjadi kebocoran gas, mikrokontroler akan menyalakan buzzer dan mengirimkan datanya ke smartphone itu melalui server. Jadi semuanya secara wireless. Nih, begitu yang ini. Saya ingat itu kalau itu diminta. Ya, sama-sama. Jadi 15 bulan gini. Cuman ini juga sebenarnya kalau mau dirubah, ya, mau tambah data ini sampai
Jadi nanti ketika perakitan, teman-teman akan diberikan akun MQTT-nya masing-masing. Jadi semua orang mempunyai akun MQTT yang berbeda. Jadi data dari setiap microcontroller pastinya tidak akan tercampur dengan orang lain, di mana akan kita cek menggunakan website yang sudah kita sediakan untuk ngecek datanya masuk atau tidak, atau bisa dicek sendiri melalui aplikasi pihak ketiga, itu MQTT Box. Teman-teman bisa cari MQTT Box di Google. Nanti cara koneksi ke server kami akan ada penjelasannya di forum.pptk.id. Silahkan dicek, jika ada yang belum mendaftar, silahkan mendaftar ke forum pptk.id. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Gimana, Pak? Ya, gimana? Kurang jelas suaranya. Mau tanya satu lagi, Pak. Oh iya, silakan. Nanti kan kita kan dari HP ya, Pak ya. Dari Ya. HP pakai nanti alatnya, terus dikirimkan ke komunitas itu ya, Pak ya. Ya, benar. Jadi gimana solusinya kalau misalnya rumah kita tuh nggak ada wifi-nya, Pak? Wifi. Maksudnya, jadi, oh, Internet ini kan hubungan dengan internet ya, Pak ya. iya. Kalau misalnya rumahnya tidak terhubung dengan internet, bagaimana caranya, Pak? Nah, kalau untuk tidak terhubung ke internet, pastinya kan kalau untuk menggunakan IoT ini kita harus menyediakan sebuah internet. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan internet, jadi seperti halnya smartphone pada biasanya atau gas detektor pada biasanya, itu hanya membunyikan buzzer ketika ada gas yang terdeteksi. Datanya tidak akan dikirimkan ke internet karena tidak ada koneksi internet seperti itu. Jadi pastikan misalnya kita ingin menggunakan teknologi IoT ini, kita harus menyediakan sebuah konektivitas yaitu internet. Seperti itu. Ya, Pak. Sebenarnya ada banyak sekali untuk mengirimkan datanya itu ke server, misalnya kita menggunakan jaringan LoRa, Sigfox. Jadi yang kita gunakan di sini adalah hal yang paling umum, teman-teman. Jadi kita menggunakan internet karena internet itu pasti sudah tersedia di semua, saya rasa sudah tersedia di semua wilayah. Jadi kalau misalnya LoRa kan baru beberapa daerah saja, kalau Sigfox seperti itu ya. Jadi yang saya gunakan adalah menggunakan jaringan internet yang umumnya kita gunakan agar lebih mudah untuk dipahami. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Sepuluh menit lagi ya sebelum saya tutup. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Oh ya, untuk daftar hadirnya sudah di-share melalui fitur chat yang ada di Zoom. Silahkan diisi.
Jadi di sini pertama yang saya jelaskan hanyalah konsep apa yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah bagaimana merakit dan menghubungkan sensor tersebut ke internet. Jika masih ada yang belum jelas atau yang ingin bertanya, silahkan. Untuk materi lebih selanjutnya bisa dilihat di forum.pptk.id. Jika ada yang belum mempunyai akunnya, silahkan di register terlebih dahulu. Di situ ada banyak sekali materi-materi yang bisa teman-teman lihat. Bukan hanya mengenai IoT, tapi ada mengenai yang lain juga, ada machine learning dan lain-lain. Oh. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, materi ini saya tutup sampai di sini. Pastikan teman-teman mengikuti materi selanjutnya yang mengenai perakitan dan mengoneksikan sensor ke server. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Nurman yang sudah memaparkan mengenai smoke detector. Untuk selanjutnya, mengenai perakitan serta menghubungkan ke internetnya di tanggal 17 sampai 19 Februari. Jadi untuk sekarang bisa sekalian untuk mempersiapkan komponennya karena pertemuan selanjutnya akan diisi dengan perakitan. Untuk daftar hadirnya juga jangan lupa diisi. Lalu untuk materinya bisa dilihat di forum, begitupun dengan video rekamannya juga dapat diakses kembali di forum. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.